Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia, tapi kita tidak membahas tentang timnas Indonesia, kita ngobrolin tentang Proliga 2026 lah ya. Karena apa? Ini kan Proliga sudah semakin dekat dan persaingan di antara tim, terutama untuk mendapatkan pemain baru itu juga sangat sengit. Kita bahas tentang Jakarta Livin Mandiri, salah satu tim yang bergerak sangat cepat, yang melakukan manuver dengan sangat baik untuk menyambut Proliga tahun 2026. Jakarta Livin Mandiri sendiri ini yang paling baru mendatangkan 3 pemain untuk menghadapi Proliga musim baru nanti, dan semua pemain yang didatangkan oleh Jakarta Livin Mandiri itu berasal dari Raja Wali O2C. Yang pertama itu adalah Mira Suci, yang mana kita ketahui Mira Suci itu merupakan salah satu middle blocker yang sempat menjadi langganan timnas Indonesia. Pemain kedua dari Raja Wali O2C yang didatangkan oleh Jakarta Livin Mandiri itu adalah Naisya Pratama, yang posisinya itu adalah outsider, sedangkan pemain ketiga yang dikontrak atau direkrut oleh Jakarta Livin Mandiri itu adalah Sally Nur Faizah, yang posisinya adalah libero. Nah, bergabungnya 3 pemain baru itu memberikan arti tersendiri bagi Jakarta Livin Mandiri. Yang pertama adalah manuver yang dilakukan oleh manajemen itu membuktikan bahwa mereka itu sangat serius untuk menghadapi Proliga tahun 2026. Kenapa hal itu menjadi sangat penting? Karena di musim kemarin, di tahun 2025, nasib Jakarta Livin Mandiri itu kan sangat tragis. Mereka itu kan sempat menunjukkan performa yang oke, sempat gacor banget di musim reguler, tapi ternyata di detik-detik terakhir, Jakarta Livin Mandiri yang di musim kemarin itu masih diperkuat oleh Wilda Siti Nur Fadilah, ternyata gagal mendapatkan tiket ke Final Four Proliga tahun 2025 yang lalu. Selain itu, masuknya 3 pemain baru dari Raja Wali O2C ini juga menambah kental nuansa Raja Wali O2C di Jakarta Livin Mandiri. Karena apa? Manajemen Jakarta Livin Mandiri itu kan sudah menunjuk Mas Octavian atau Mas Oo sebagai pelatih untuk Proliga tahun 2026 nanti. Kita ketahui bahwa di Livoli Divisi Utama kemarin atau di tahun 2025 ini, Mas Oo atau Mas Octavian itu kan melatih atau menjadi nahkoda dari Raja Wali O2C, sehingga dengan bergabungnya para pemain dari Raja Wali O2C diharapkan bisa membuat chemistry itu tidak perlu terlalu lama, dan juga kekompakan kemudian sinergitas di antara para pemain dan pelatih itu akan terjalin dengan sangat baik. Arti penting ketiga adalah masuknya 3 pemain baru itu akan menambah persaingan di internal Jakarta Livin Mandiri, dan tentu saja ini merupakan sebuah persaingan yang sangat baik. Karena apa? Ya, seperti yang saya katakan bahwa persaingan itu hanya akan dimenangkan oleh pemain terbaik. Nah, para pemain tentu harus berlomba-lomba untuk menunjukkan best effortnya atau kemampuan terbaiknya atau usaha terbaiknya agar mendapatkan satu tempat utama atau menjadi pemain inti. Sebelumnya kan kita ketahui bahwa Jakarta Livin Mandiri itu kan juga sudah mendatangkan beberapa pemain baru untuk menghadapi Proliga 2026. Yang pertama itu adalah Sri Wahyuni, yang posisinya adalah middle blocker, dan Sri Wahyuni itu kan didatangkan oleh Jakarta Livin Mandiri dari Vita Solo. Kemudian juga Jakarta Livin Mandiri itu mendatangkan Selomita. Kita ketahui Selomita Afri Lapiza ini kan outside hitter muda, salah satu bintang muda, dan diharapkan kedepannya itu akan menjadi tulang punggung bagi timnas Indonesia. Nah, Selomita sendiri itu kan kemungkinan akan mengisi satu tempat di posisi outside hitter untuk Jakarta Livin Mandiri. Selain itu juga Jakarta Livin Mandiri itu mendatangkan 2 pemain kawakan. Yang pertama itu adalah Yola Yuliana, posisinya ya teman-teman tahu, Yola itu kan posisinya middle blocker, masih menjadi salah satu middle blocker terbaik di Indonesia sampai saat ini. Meskipun usia Yola itu kan sudah menginjak kepala 3, tapi kemampuannya itu dan juga pengalamannya, jam terbangnya, skillnya, dan juga kedewasaan atau kematangan dan mental juara ini yang paling penting itu adalah Yola Yuliana, itu kan tidak perlu diragukan lagi. Nah, pemain lain yang juga didatangkan oleh Jakarta Livin Mandiri itu adalah Dian Pratiwi, posisinya adalah libero dari Jakarta Popsi Vopoluan. Dengan masuknya beberapa pemain itu, tentu kita sudah mulai bisa meraba bagaimana kira-kira nanti komposisi atau prediksi dari pemain utama yang akan diterjunkan oleh Jakarta Livin Mandiri di Proliga tahun 2026 nanti. Meskipun kita harus menunggu ada gebrakan apalagi dari Jakarta Livin Mandiri, karena siapa tahu nanti Jakarta Livin Mandiri itu akan mendatangkan pemain baru, karena ini rumornya kan sangat kencang tuh, atau sudah menjadi bahan pembicaraan di para volley-mania, di tengah para fans volley Indonesia. Salah satu yang konon akan didatangkan oleh
Jakarta Livin Mandiri itu adalah Arimbi, kemudian juga ada Maya Kurnia Indri yang disebut-sebut akan bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri. Tapi ya kita masih harus menunggu bagaimana gebrakan atau manuver yang dilakukan oleh Jakarta Livin Mandiri. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan masuknya beberapa pemain baru ya kita sudah mulai bisa untuk meraba-raba bagaimana nanti prediksi atau starter dari Jakarta Livin Mandiri. Kalau dari komposisi yang saat ini sudah ada, plus ditambah dengan para pemain yang mungkin nanti akan bertahan atau yang dipertahankan oleh Jakarta Livin Mandiri, kemungkinan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk posisi libero kemungkinan akan ditempati oleh Shelly. Ini masih prediksi lah ya, bisa iya bisa tidak. Kemudian untuk posisi middle blocker, dua pemain yang akan diandalkan oleh Mas Octavian kemungkinan adalah Yola Yuliana dan juga Mira Suci. Kemudian untuk setter, Dian Pratiwi kemungkinan besar akan menjadi setter utama di Jakarta Livin Mandiri untuk Proliga 2026 nanti. Nah, yang saya prediksi itu juga nanti Selomita itu akan menjadi salah satu outsider utama di Proliga 2026 nanti, karena ya kita ketahui di timnas itu kan Selomita itu kan kemampuannya oke, dan sudah saatnya memang Selomita itu kan mendapatkan kepercayaan lebih, terutama di Proliga tahun 2026 nanti. Kalau kita bicara tentang komposisi, tentu saja kita tidak akan bisa melupakan dari pemain asing. Nah, sampai saat ini itu kan memang Jakarta Livin Mandiri itu kan belum mengumumkan pemain asing yang akan bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri di Proliga tahun 2026 nanti. Kemungkinan besar, dan ini kebiasaan dari klub Proliga, itu kan ada dua pemain asing yang akan didatangkan. Yang pertama, kemungkinan besar posisinya, ini lazimnya lah ya, atau biasanya, itu adalah posisi outside hitter dan juga opposite hitter. Nah, untuk posisi di outside hitter ya, kemungkinan pemain asingnya itu kan akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan Selomita. Sedangkan untuk opposite hitter ya kita nanti tinggal nunggu apakah Jakarta Livin Mandiri itu akan mendatangkan pemain dari mana, entah dari Eropa, entah dari Asia, ataupun dari Amerika, dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk ke musim lalu, itu kan ada Liu Yanhan yang gacor banget, pemain asal Cina, tapi sayangnya memang ya perjalanan atau karir Liu Yanhan di Proliga musim kemarin itu kan tidak mulus. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan dari Jakarta Livin Mandiri, ya seperti di konten saya sebelumnya, Jakarta Livin Mandiri itu kan bisa menjadi salah satu kandidat juara per hari inilah ya, kalau kita melihat bagaimana manuver yang mereka lakukan. Tapi selain Jakarta Livin Mandiri, kan tim-tim lain itu kan juga melakukan pergerakan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa diremehkan. Salah satunya adalah Jakarta Electric PLN yang mendatangkan banyak pemain baru. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana pergerakan atau manuver yang dilakukan oleh Jakarta Popsi Football One. Begitu juga dengan manuver yang dilakukan oleh Gresik Petrokimia. Nah, Gresik Petrokimia kita ketahui kan sudah mendatangkan Sheila Birnadita dan juga Nandita Ayu. Sheila Birnadita akan mengisi posisi utama, ini prediksi lah ya, akan mengisi posisi utama di middle blocker. Kemudian untuk Nandita Ayu itu akan mengisi posisi utama di libero. Kenapa Gresik Petrokimia ini menjadi sangat perlu kita perhatikan? Karena apa? Nandita Ayu itu membawa magis, membawa tuah tersendiri untuk membantu sebuah tim itu menjadi juara. Kalau kita mundur ke belakang dalam 4 musim terakhir, tim yang menjadi juara Proliga itu selalu diperkuat oleh Nandita Ayu, seperti Bandung BJB Tanda Mata, kemudian Jakarta Bin, kemudian Jakarta Pertamina. Nah, kita akan nantikan apakah dengan bergabungnya Nandita Ayu, dengan magisnya, dengan mental juaranya, dengan tuahnya, bisa untuk mengakhiri kutukan dari Gresik Petrokimia yang sampai saat ini sejak ikut pertama kali Proliga itu kan belum pernah menjadi juara. Ya, yang pasti persaingan semakin seru, bursa transfernya semakin hot, dan tentu saja sangat menyenangkan untuk diikuti. Itu artinya ya kita masih ada hiburan meskipun Proliga itu kan baru akan dimulai atau akan diselenggarakan oleh PBVSI di bulan Januari 2026 nanti. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai bursa transfer atau mengenai manuver yang dilakukan oleh Jakarta Livin Mandiri plus prediksi mengenai pemain inti yang akan menghuni skuad Jakarta Livin Mandiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa doakan agar timnas Indonesia itu syukur-syukur menjadi juara di SEA Games 2025 dan juga di volley Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, makasih teman-teman semua.